Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih bisa menikmati berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan menambahkan nikmat-nikmat itu. Tentunya mari kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita itu insya Allah bernilai ibadah dan berlipat ganda nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harapkan mendapatkan nikmat yang terus menerus dan kita bisa menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga insyaallah kelak nantinya kita akan senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita bersama-sama masuk ke dalam kemuliaan surga Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit dan kita kembali menganalisa atau belajar atau memperbaiki pengetahuan kita tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini. Kita menyampaikan ini dengan lewat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini menjelaskan dan menyampaikan kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah untuk menyembah, beribadah kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, hakikat penciptaan kita berada di muka bumi ini itu tiada lain hanyalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah bisa kita kalau kita tidak paham sehingga tenaga kita pakai, kita tidak pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita tidak pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita sia-siakan, tidak pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan kepada kita berlalu begitu saja tanpa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang kita miliki kita sia-siakan, tidak kita pakai beribadah kepada Allah.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Silahkan cari, gunakan waktu kita untuk mencari rezeki, mencari harta, bersenang-senang. Tapi ingat bahwa kita manusia itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati waspada menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena semua yang ada sama kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tidak menjalankan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya itu akan kita dapatkan ganjarannya yaumul kiamat nanti. Bukan hanya di yaumul kiamat, di dunia saja kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita bukan karena jalan yang baik, maka di dunia pun kita akan mendapatkan mudaratnya, kita akan mendapatkan ganjarannya, kita akan mendapatkan balasannya karena kita tidak menjalankan, melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ilmuwan kita, cendekiawan Islam atau ulama kita membagi ada dua ibadah itu. Ada yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan ada yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan kepada kita, wajibkan kepada kita, yang Allah tentukan waktunya dan tentukan cara pelaksanaannya, dan tentukan juga cara melakukannya dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya salat. Salat adalah ibadah mahdah karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan waktu yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan zakat sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menunaikan zakat. Puasa, haji dan lain-lain sebagainya. Itu adalah ibadah mahdah, ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan waktu kadarnya, kemudian ditentukan cara pelaksanaannya. Adapun ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang kita lakukan, semua kegiatan yang kita lakukan, yang kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita niatkan melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah Subhanahu wa taala kita berniat melakukan segala sesuatu itu. Contoh kecilnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan pekerjaan kita. Kita sebagai pegawai mengerjakan pekerjaan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berniat karena Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan karena ingin mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain niat kita hanya ingin mendapatkan hasil yang halalan thayyibah. Kita bukan melanggar dari syariat Allah. Kita melakukan pekerjaan itu bukan karena mengejar dunia atau semata saja, tetapi niat kita beribadah itu
untuk mengerjakan pekerjaan kita sebagai pegawai, pedagang misalkan. Kita berdagang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan kecurangan. Kita tidak melakukan kezaliman. Kita mengerjakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jujur. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai petani, ketika kita mengerjakan pertanian, lahan pertanian kita awali dengan basmalah segala pekerjaan kita. Kemudian kita niatkan melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah ghairu mahdah. Jadi intinya adalah ibadah ghairu mahdah adalah semua kegiatan-kegiatan kita yang sekiranya diberikan kebebasan kepada kita untuk beraktivitas atau berkreasi, tapi semua yang kita lakukan itu tiada lain hanya ingin mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain hanya ingin mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala rumah tangga misalkan, kita menjadi bapak yang melakukannya karena pedoman petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu misalkan, kita menggeluti sebagai seorang ibu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena macam-macam, bukan karena dunia. Insyaallah kita itu adalah termasuk melakukan ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang kegiatan yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tapi insyaallah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengerjakan sesuatu karena memang awalnya adalah niat karena Allah, di samping mendapatkan hasil yang baik, yakin dan percaya itu akan mendapatkan pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ketika pekerjaan itu kita tidak kerjakan dengan niat ibadah karena Allah, hanya mengikuti hawa nafsu kita berpikir bahwa pekerjaan itu tidak diawali dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan saja kecuali dengan hawa nafsu kita. Contoh kecilnya, kita sebagai petani mengerjakan petani sampai waktu salat kita tidak salat, mendapatkan hasil tidak kita keluarkan zakatnya, dan sampai jamaah yang berbahagia hal-hal yang melanggar tentang syariat Allah kita lakukan, maka itu jamaah yang berbahagia sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita mendapatkan hasil, tapi ketika kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya itu menjadi sia-sia di hadapan Allah dan hasilnya tidak akan berkah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika semua aktivitas kita itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hanya ingin mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya di samping kita mendapatkan hasil yang baik, kita juga mendapatkan pahala, dan kita juga pekerjaan kita, waktu kita, tenaga yang kita gunakan itu insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pembicaraan kita yang singkat ini, bahwa mari kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini tiada lain tujuannya hanya untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya yang pertama adalah ibadah mahdah, ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan waktunya dan ditentukan cara pelaksanaannya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua adalah ibadah ghairu mahdah. Semua pekerjaan yang kita lakukan, semua kegiatan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita mulai karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bernilai ibadah di sisi Allah, maka di samping kita akan mendapatkan hasil yang baik, yang berkah, insya Allah kita akan mendapatkan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pekerjaan kita, sarana yang kita gunakan tidak sia-sia, waktu yang kita pakai tidak sia-sia, dan insya Allah semuanya itu akan bernilai manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan di tayangan ini mohon dukungannya untuk di subscribe channel saya, dan di like, komen, dan disampaikan kepada sesama kita, disebarkan kepada sesama kita. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sampaikan, kita sebarkan ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah niat kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita diberikan semangat berkomitmen untuk menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.